Sobat Podcast, Soleh bareng sahabat. Insya Allah soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sobat Podcast, Soleh bareng sahabat. Insya Allah soleh. Iya. Ya, halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Sobat Podcast. Kemarin di episode pertama kita sempat ngebahas tentang apa, Lis? Usaha di mana, rezeki dari mana, Jis. Nah, dan kemarin ya itu juga pembahasan yang cukup banyak sekali relate ya dengan sobat-sobat semua. Betul. Nah kalau misalkan nih sobat ngerasa kayaknya boleh dong dibahas lebih mendalam permasalahan tentang usaha itu gitu. Nah kalau misalkan sobat-sobat pengen kita untuk ngebahas lebih dalam, komen aja, nanti kita akan bikin satu video khusus itu membahas lebih mendalam tentang episode yang kemarin. Betul. Nah di episode kedua ini kita akan kembali lagi nih membahas masalah-masalah yang mungkin relate dengan sobat-sobat semua yang berada di fase umur 20-an. Sebenarnya ini adalah permasalahan-permasalahan ketika kita menuju kedewasaan sih. Ini Betul. adalah permasalahan yang memang kita hadapi sehari-hari ketika kita sudah mulai memasuki fase umur 20 ke atas. Nah, dan masalah hari ini apa nih, Lis? Nah, untuk kali ini kita bakal membahas proses yang membuat hidup bergairah, bukan hasil yang menjadi penentunya, Jis. Oke, jadi bahwa proses itu justru lebih membuat orang tuh lebih bergairah. Bergairah apa nih maksudnya? Jadi lebih beradrenalin gitu, Jis. Dengan situasi atau enggak dengan proses yang kita alami, kita jadi lebih bersemangat. Kadang ketika kita dapat hasilnya malah kok gini doang ya? Kayak ngerasa, lah bukannya sesulit itu, bukannya seharusnya serumit itu, tapi kok ya ternyata hasilnya tidak seperti yang diinginkan gitu. Makanya di sini kita akan ngebahas gimana sih yang disebut dengan proses loh yang membuat hidup kita atau enggak perjalanan kita tuh lebih menarik dibandingkan hasilnya gitu. Ya, karena kan mungkin banyak dari kita seringkali menilai bahwa hasillah yang penting. Iya, hasil akhir itu menjadi penentu gitu sih. Sedangkan akhirnya kita jadi tidak menghargai proses yang Betul. sudah kita jalani gitu. Mungkin memang banyak orang itu kecewa ketika prosesnya sudah dilakukan semaksimal mungkin tapi hasilnya tidak sesuai. Betul. Tapi Jis, bentar. apa? Sebelum jauh kita ngomongin itu, nih kita harus notice lagi ke sobat podcast. Balik lagi, kita ini bukan orang ahli ya, Jis ya. Ya, bukan, Betul. betul. Kita bukan orang ahli, Bukan. bukan belajar agama dari awal sampai akhir ya, Jis ya. Bukan. Jadi kita di sini hanya sebagai apa, Jis? Kita cuman sebagai teman sharing Iya, saja. betul. Kita cuma sharing aja. Jadi pelajaran yang bisa diambil, yang nggak bisa diambil jangan diambil ya, Jis ya. Betul. Iya. Jadi ambil baiknya aja. Iya, Jadi betul. kita ini mungkin di sini hanya berusaha untuk menjadi mewakilkan mungkin Betul. keresahan sobat-sobat yang mungkin tidak bisa diwakilkan. Nah, oleh kita akan wakilkan, kita Iya, obrolin betul. bareng. Siapa tahu nanti ada mungkin Yang ingin ke mention gitu ya. nah atau mungkin bisa jadi ada solusi yang ya siapa tahu gitu datang dari sini. Iya, betul. Walau alam gitu. Iya. Nah, terkait masalah yang tadi ya bahwa proses itu lebih membuat hidup lebih bergairah daripada hasil. Nah, sebenarnya kalau dari Holly sendiri keresahan seperti itu tuh contohnya apa atau kapan nih mulai merasakan seperti itu? Oke. Sebenarnya memang waktu kita dari kecil sebenarnya sih ya. Kita tuh sudah belum mengetahui bahwasanya ternyata banyak orang itu tuh menilai dari hasilnya aja. Nah, begitu kita beranjak dewasa nih, terutama ketika kita masuk di dunia perkuliahan gitu ya, kita baru paham bahwasanya ternyata dalam sebuah pencapaian atau enggak sesuatu yang kita lakukan tuh pasti ada proses dan ada hasil kan ya. Betul. Nah, cuman terkadang kalau dari orang lain tuh sering hanya melihat hasilnya doang tuh. Ya, orang lain tuh yang penting hasil. Nah, yang penting hasil, nggak pernah mau tahu tuh prosesnya gimana, apa aja yang udah dia laluin gitu kan, apa aja kayak rintangan yang dia hadapin. Nah, contohnya gini deh, aku tuh dulu waktu kecil gitu ya, sering kayak di keluarga itu alhamdulillahnya gitu ya, kakak, abang tuh prestasinya bagus, Cis. Jadi di bangku sekolah dasar sampai ya menengah bahkan sampai sekolah atas tuh selalu 3 besar gitu kan. Nah, aku pun sama sebenarnya. Aku juga waktu SD 10 besar, sempat masuk ke 3 besar, bahkan di SMA juga pernah juara 1 gitu kan. Tapi kadang-kadang orang tuh nggak melihat prosesnya. Orang tuh kayak ya wajar lah, namanya abang juga pinter gitu. Ya wajar lah, namanya juga keluarganya emang udah di gitu tuh, udah di sononya gitu. Tapi kan sebenarnya enggak, malah itu sulit, Jis. Maksudnya gini, Jis, lu akan ngerasain bahwasanya akan lebih sulit untuk berada dalam bayang-bayangan gitu. Pernah nggak nih sobat podcast ngerasain bahwasanya aku tuh kadang ini loh ngerasa bahwasanya aku tuh udah ngasilin atau udah punya prestasi yang bagus, tapi karena tidak lebih bagus dari mungkin saudaranya atau enggak
mungkin keluarganya sendiri, itu kayak nggak dipandang gitu, Jis. Bahkan kalau kalian tahu gitu gimana prosesnya untuk kita bisa mencapai itu tuh, wah itu luar biasa sih, Jis. Ya, padahal prosesnya itu kan sampai berdarah-darah gitu Betul, kan. sampai berdarah kadang, bener-bener kan. Nah, kan ketika misalkan menghadapi keresahan seperti itu, nah biasanya apa sih yang Walis lakukan gitu? Ya yang aku lakuin ya. Jadi memang waktu aku di bangku kuliah, aku mulai berpikir ternyata memang di luar sana ya banyak orang yang sering banget nggak dihargain. Kenapa nggak dihargain? Karena apa yang dia lakuin itu hanya dilihat hasilnya. Nggak peduli seberapa berat upaya dia, nggak peduli seberapa besar tantangannya, yang penting hasilnya gitu kan. Jadi akhirnya aku waktu kuliah itu berusaha untuk gimana caranya nih ketika orang lain hanya melihat hasil sedangkan tidak mau mengetahui proses, aku harus bisa nih menyinkronkan sesuatu yang orang lain juga harus tahu prosesnya. Orang lain tuh jangan hanya tahu hasilnya gitu. Contohnya mungkin kita dipercaya di beberapa kegiatan, misalnya kayak kemarin aku jadi ketua pelaksana gitu ya, Jis ya. Nah di situ tuh kita harus berusaha semaksimal mungkin, meskipun tantangan atau enggak perjalanannya cukup sulit karena mungkin ada kayak emang bisa lo garap kegiatan itu gitu kan. Tapi kita harus percaya dan bisa bilang ke mereka bahwasanya ya aku tahu bahwasanya kegiatan ini cukup sulit dan aku tahu bahwasanya kegiatan ini tidak tidak semudah yang kalian pikirkan, bahkan hasilnya pun kadang-kadang ya kalau bagus banget, kalau enggak ya bahaya gitu, Jis ya. Nah di situ aku mulai berpikir nih, wah berarti ketika aku bekerja sama dengan orang lain, aku semaksimal mungkin dari awal tuh mengatakan bahwasanya apapun yang mereka lakukan, sekecil apapun proses yang mereka lakukan, itu akan aku hargain, Jis. Karena meskipun gini nih, kalau misalnya hasilnya udah sangat besar, kita tuh harus bisa membuat ke mereka by progress. Jadi jangan berpikir, aduh Jis, Lis, aku nggak kuat Lis, soalnya itu besar banget acaranya gitu kan. Nah kita sebagai orang yang dianggap mampu memanagenya, kita harus bisa membuat mereka percaya bahwasanya perharinya bahkan sekecil apapun yang mereka lakukan itu berarti, Jis. Itu tuh supaya mereka tetap bergairah tadi. Betul, supaya mereka tetap bergairah, nggak ngerasa udah bukan minder ya, mungkin kayak udah down duluan nih ketika misalnya ternyata acaranya terlalu besar gitu kan. Berarti kan sebetulnya itu bagaimana kita juga bisa membuat orang lain sama merasakan gairah yang sama dengan kita gitu kan. Betul. Jadi kita usahakan bahwasanya mereka fokus ke progres. Jangan berpikir ke hasil. Kenapa? Karena pada saat kita menjalani sesuatu sih, kalau aku memang khusus ku fokuskan ke progresnya, Jis. Meskipun ternyata hasilnya nanti gimana, ya itu urusan nanti. Kalau aku biasanya gitu. Jadi aku berusaha untuk memotivasi mereka supaya mereka mengerjakan sesuatu tuh, ya udah kalau misalnya hari ini hanya mampu segini, nggak apa-apa. Itu udah sangat bagus gitu. Yang penting ada progres. Yang penting ada progres. Dan hasilnya alhamdulillahnya, Jis, ketika kita fokus pada setiap progres yang ada dari setiap individu, hasilnya pun memuaskan, Jis. Nah, kalau ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi lah gitu. Nah, itu apa sih yang biasanya kamu rasain gitu? Nah, atau bagaimana ketika menghadapi gagalnya ekspektasi itu? Gagal ekspektasi ya, benar-benar. Aku pernah juga nih, Jis, ya, ada cerita juga buat sobat podcast ya. Semasa kuliah juga nih yang aku alamin, aku tuh dikasih amanah lah untuk istilahnya memiliki jabatan di organisasi gitu ya. Betul. Nah, tapi kan aku tidak bisa mewujudkan ekspektasi itu. Karena memang di satu sisi akunya merasa bahwasanya aku punya prioritas lain gitu kan, tapi orang-orang sekitarku percaya dan yakin bahwasanya aku mampu gitu ya. Nah, ternyata aku nggak memenuhi ekspektasi itu, Jis. Nah, apa sih yang aku lakukan? Biasanya yang aku lakukan adalah berusaha untuk membuat diri aku stay positif. Nah, ketika aku bisa memotivasi diri aku untuk ya udah hasil ini meskipun nggak aku capai, tapi kan aku bisa melihat bagaimana hasil yang aku dapetin pas prosesnya. Nah, gitu, Jis. Jadi kadang-kadang orang tuh berpikir bahwasanya dia itu sia-sia melakukan sesuatu. Ya, padahal kan nggak gitu kan, Jis ya. Betul kan? Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang punya tujuan, meskipun kita nggak sampai di tujuan itu, tapi kan kita udah move it, udah bergerak kan? Iya. Kita nggak diam di satu tempat, kita udah punya pengalaman. Nah, di situ aku untuk memotivasi diri aku sendiri, Jis. Di samping, aku nanti bisa menjelaskan ke orang-orang bahwasanya aku punya prioritas lain, sehingga orang-orang pun tidak merasa bahwasanya ini orang kenapa ya udah dikasih amanah, udah percaya tapi nggak kayak nggak mau dikasih gitu ya, semena-mena gitu kan. Nah, jadi yang dua hal itu yang aku lakukan adalah aku memotivasi diri aku sendiri untuk stay positif dengan mengevaluasi atau melihat apa sih yang aku dapetin dari proses ini dan pasti aku dapetin. Ya. Betul kan ya? Betul. Karena kan sebetulnya mah tidak ada yang tidak kita dapat ketika kita berproses. Betul. Gitu. Karena kan proses itu adalah sebuah kegiatan ya, ada yang dilakukan di mana ketika kita melakukan sesuatu
itu pasti ada hasilnya Betul. gitu. Tidak mungkin misalkan lah kita makan aja, makan kita berproses kan supaya kenyang gitu. Meskipun makannya cuma satu suap Iya. gitu, meskipun itu belum kenyang, tapi kan ada yang kita dapat. Ada yang masuk ya? Ada yang Iya, masuk. betul, Nah, betul, begitupun betul. sama gitu ketika misalkan kita berproses dalam hal apapun gitu, mengerjakan entah itu misalkan tugas atau misalkan pekerjaan, meskipun belum sampai ke hasil yang seharusnya gitu. Tapi ketika berproses itu tentu pasti ada gitu yang kita dapat. Iya, kita tuh bergerak, kita tuh nggak Betul. statis, kita tuh nggak diam gitu. Jadi jangan terlalu berharap bahwa apa yang kita lakukan itu hasilnya akan selalu seperti apa yang kita harapkan. Apa yang kita inginkan, Itu betul, itu betul. nggak selalu. Nah, lalu kan kalau misalkan untuk berproses pasti seseorang tuh butuh semangat, butuh Iya. motivasi. Nah, kembali lagi ya, kita kan tadi membahas tentang kata gairah gitu. Betul. Nah, bergairah di sini tuh maksudnya adalah bagaimana kita mempunyai semangat sebetulnya, semangat untuk misalkan entah mengerjakan sesuatu Iya, iya. gitu, atau misalkan mengejar cita-cita kita gitu. Nah, bagaimana sebetulnya cara untuk supaya kita itu punya rasa gairah itu gitu? Oke, wah, the good questions ini ya. Itu bagus banget. Pasti teman-teman udah bertanya-tanya nih Jis di kepala mereka untuk ini si Olis bisa jawab gak nih gitu ya. Gimana? Apa sih yang bisa buat kita itu bergairah gitu ya? Nah, Nah, kalau aku sendiri, karena aku mencoba, yang pertama aku lakukan adalah aku mencoba mengenali diri aku sendiri, Jis. mengenal Nah, diri sendiri. apa yang membuat aku akhirnya bisa bergairah? Nah, Nah, itu pasti kan beda-beda ya, tergantung Ya, orangnya, tiap individunya orang gimana beda. gitu kan, iya. ada yang karena cewek itu mode. Itu biasanya sih seperti itu ya, generalnya Ya. mungkin ada yang memotivasi gitu kan. Ya. Nah, kalau aku sih kemarin memang kebetulan aku tuh suka game Jis ya, apalagi game football gitu kan. Nah, aku tuh coba melihat gitu ya, aku tuh sebenarnya apa sih yang membuat aku tuh bergairah dengan main game football. Nah, pada saat aku bermain gitu ya, aku tuh ngerasain bahwasanya ketika aku menang dengan melawan tim itu kayak ini menang ini. Nah, lama kelamaan ketika aku main football tuh kayak rasa kok menang-menang aja. gitu, Nah, Jis. mulai agak jenuh. Mulai agak jenuh, mulai kayak ini gairahnya di mana nih? Nah, ternyata dari situ aku bisa belajar gitu ya. Dari game football itu, ketika kita selalu di atas, ketika kita selalu bisa mencapai apa yang kita inginkan, gairah itu hilang, Jis. Iya, benar sih. Nah, gairah itu nggak pun benar. hilang, berkurang dia ternyata. Betul. Iya. Jadi aku mulai mikir lagi nih, apa yang salah nih? Apa yang salah gitu kan. Akhirnya ternyata di sistem football itu pun di konsol ini, dia ketika kita selalu menang, itu tuh di-upgrade ternyata. Ada level baru. Nah, akhirnya aku cobalah level baru itu kan. Dan ternyata ketika aku berusaha untuk mengalahkan level yang baru yang bahkan bisa dikatakan sangat sulit, bahkan sangat tidak mungkin untuk dikalahkan gitu Jis, ya. Tapi di situ gairahnya. Jadi ketika aku melawan sesuatu yang tidak mungkin, ketika aku melawan sesuatu yang sangat sulit, meskipun aku kalah, Jis, aku dapat gairahnya, Jis. Nah, oke. Sebenarnya tiap orang itu beda ya, Betul. punya gairah masing-masing atau mungkin bisa dibilang itu tuh adrenalin boost Nah, gitu. adrenalin boost. Apa sih sebenarnya yang memacu seseorang itu untuk mau mengerjakan? Betul. Nah, ada yang mungkin ketika semangat dari orang yang dia suka. Betul. Ya bisa jadi dari orang tua gitu kan. Iya, Nah, betul. atau juga mungkin bisa dari hal-hal sepele kayak misalkan ada orang itu yang ingin mengejar pekerjaannya selesai karena setelahnya dia bisa makan makanan kesukaan. Ada yang kayak gitu. Benar. Reward ya jatuhnya. Reward. Nah, reward juga bisa jadi sebuah hal yang mampu meningkatkan gairah Adrenalinnya, seseorang iya, gitu. betul, Kayak betul. wah, udah ini aku mau makan enak nih gitu. Aku harus selesaikan ini. Nah, kayak gitu. Jadi kan sebetulnya bahwa kalau misalkan kita lebih melihat hal tersebut, kita nggak akan jadi terlalu terpaku dengan hasil Betul. gitu. Bahwa jadikan hal-hal yang kecil saja itu udah bisa jadi sesuatu hal yang bisa menggairahkan untuk kita gitu. Betul. Nah, terus kalau misalkan pada akhirnya gitu ya, ternyata apa yang kita hasilkan itu punya gairah dalam hidup, itu akan menjadi apa nih sebetulnya untuk hidup kita ke depannya gitu. Apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita mempunyai pikiran seperti itu? Iya. Jadi sebenarnya ketika kita atau manusia itu memiliki gairah gitu Jis ya, dia akan tahu hidup dia itu mau dibawa kemana. Dia akan ada namanya stimulus untuk tetap bertahan hidup. Enggak pun bertahan hidup, untuk move on. Maksudnya selalu bergerak gitu Jis ya. Jadi mereka tuh manusia tanpa gairah itu ibarat apa ya Jis ya? Mungkin tumbuhan yang stuck gitu-gitu aja kali ya. Iya. Yang mungkin ketika ditanam terus tumbuh udah berhenti di situ karena dia nggak tahu nih apa sih. Nah, apa sih yang harus kita mau tumbuh kemana nih? Nah, gitu. Iya. Apa sih yang bisa membuat aku tuh termotivasi untuk langkah selanjutnya? Nah, apa iya, sih betul. gitu. Makanya sebetulnya setiap orang itu perlu punya tujuan, berarti Betul. kan.
sekecil apapun ya tujuannya, Hmm. ketika kita tahu kita mau kemana, kita nggak akan bingung gitu. Kita nggak akan, aduh, ini ngapain nih hidup nih? Iya betul. Waduh, apa nih? Gitu. Apa nih? Jangan sampai jadi orang yang seperti itu gitu. Iya, Nah, iya. maka dari itu sebenarnya ada beberapa poinnya yang aku dapat ya dari obrolan kita itu. Yang pertama bahwa proses itu tidak mungkin tidak menghasilkan sesuatu untuk kita. Betul. Ketika hasilnya tidak sesuai, kita lihat lagi di proses kita mengerjakan itu apa saja yang udah kita dapat. Betul. Bisa jadi ada hal-hal yang ternyata kita lupakan dan kita anggap bukan ini yang kita mau, tapi justru itu Itu Allah. yang kita butuhin. Nah, Iya, betul. bisa betul, jadi betul. ini loh yang Allah kasih tuh Iya. gitu. Inilah hasil yang sebenarnya kamu butuhkan gitu. Kan manusia berencana, Tuhan yang menentukan kan. Nah, Iya, betul seperti itu. Kemudian juga masalah bergairah. Setiap orang pasti Punya punya caranya masing-masing sebenarnya. bagaimana dia untuk bisa lebih menumbuhkan ya. bergairah atau mungkin punya motivasi untuk hidupnya. Nah, coba kita lebih mengenal diri kita Betul. supaya kita juga tahu kita nih maunya apa sih. Iya. Apa sih yang membuat kita bergairah dan Nah. bergerak maju nih apa gitu. Nah, sebetulnya kalau misalkan ditanya bagaimana cara kita untuk lebih mengenal diri kita, kalau menurut aku ya, caranya adalah dengan coba kamu pelajari apa saja kegiatan yang setiap hari kamu lakukan. Betul. Lalu lihat apa sih yang selalu bikin kamu teh bahagia gitu. Dan satu lagi Jis, apa yang membuat kamu menghabiskan waktu gitu Jis? Apa yang Oh, bisa iya, benar. membuat kamu ketika kamu melakukan sesuatu itu lupa waktu? Nah, itu bisa jadi adalah hal yang memang apa ya? Ya memang itulah motivasi gitu. Iya, emang itulah yang membuat dia bergairah Nah, gitu kan. Iya, betul benar, gitu. benar. Apapun itu ya, mau Apapun itu. mau misalkan tadi hanya sekedar main game Iya, gitu betul. atau misalkan juga Sekedar makan, sekedar kulineran makan gitu kan. Tapi iya. setidaknya ketika hal kecil itu udah kamu sadari, maka untuk melakukan hal besar selanjutnya kamu udah tidak bingung lagi. Udah gak bingung lagi, bener. Kecuali rebahan ya, sobat Nah, podcast ya. rebahan mah. Kalau rebahan tuh gimana Rebahannya ya tidak bisa jelasinnya ya? dijadikan untuk Sesuatu hal. yang bisa nggak ini Kang Bang kita rebahan jadi alasan kita bergairah hidup ya, kayaknya agak sulit sih Jis kayaknya. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Itu nanti kalau misalnya sobat podcast ingin kita bahas tentang mengenai apa sih rebahan dan bagaimana solusi untuk ya setidaknya merubah kebiasaan rebahan, nanti kita bahas. Tapi ya nanti coba teman-teman dulu ya, apa namanya, kayak coba kasih kita segimana minatnya sih teman-teman untuk kita bahas tentang rebahan ini Jis ya. Betul. Jadi kalau Betul. misalkan juga sobat-sobat punya permasalahan sendiri dan kayaknya itu enak nih buat kita obrolin, Kita bahas juga ya, itu boleh. boleh lah gitu kita Boleh. nanti bahas bareng-bareng gitu. Nggak kerasa nih ya udah berapa menit tadi. Wah, kayaknya udah 15 menit kayaknya nih Jis. Betul. Dan mungkin itu aja buat episode Ya. kedua kita. Semoga ada sesuatu hal yang bisa sobat-sobat ambil. Betul. Dan juga semoga ini semua bisa jadi manfaat. Betul. Semoga ada solusi untuk permasalahan sobat-sobat. Iya. Sekali lagi kita bukan Seorang ahli ya. bukan ahli, kita tidak berusaha untuk menggurui. Iya, Lagi-lagi betul. kita di sini hanya menjadi perantara lah. Perantara, Untuk- mewakilkan ya, Jis, mewakilkan keresahan sobat-sobat untuk kita obrolkan di sini. Dan kalaupun ketemu solusi dari kita, alhamdulillah. Alhamdulillah itu Iya, bonus lah ya. bonus lah Itu dari kita. bonus. Oke, paling segitu Paling segitu aja. Saya Aji Setiawan Saya Olis Musin Lubis. dan sampai ketemu di Sobat Podcast selanjutnya. Bye-bye. Dadah.